Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Oktalia, NPM 202140640512 dari kelas 5A Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk penunjang penilaian UTS dari MK Telaah Kurikulum Dosen Pengampu Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2013 atau bisa disebut Kurtilas? Merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang menitikberatkan penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya, atau bisa disebut kurikulum yang dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum KTSP. Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka atau bisa disebut dengan Kurmer merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Perbedaannya bisa dilihat dari yang pertama, tujuannya. Jadi tujuan dari Kurtilas yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Tujuan dari kurikulum Merdeka yaitu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Perbedaan yang kedua bisa dilihat dari penilaian. Penilaian Kurtilas menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur, yaitu penilaian yang berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Penilaian kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, yaitu penilaian yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari fokus. Jadi, kurikulum 2013 berfokus pada kemampuan akademik siswa secara umum, sedangkan kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, yaitu melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari pembelajarannya. Untuk pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis, yaitu siswa harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pembelajaran kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Perbedaan yang selanjutnya bisa dilihat dari strukturnya. Jadi, fase dalam Kurtilas adalah pembagian yang didasarkan pada perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Kurtilas memiliki 3 fase, yaitu yang pertama fase A. Untuk kelas 1-2 fase ini disebut fase dasar atau awal. Pada fase ini siswa belajar melalui bermain dan bereksplorasi. Yang kedua ada fase B. Untuk kelas 3 sampai kelas 5, fase ini disebut fase menengah. Yang ketiga, fase C. Kelas 6 sampai 12, fase ini disebut juga fase lanjut. Fase dalam Kurmer adalah pembagian jenjang pendidikan yang didasarkan pada perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Kurmer memiliki 3 fase, yaitu yang pertama fase A untuk usia 5-6 tahun. Fase ini disebut juga fase fondasi. Pada fase ini siswa akan belajar bermain dan bereksplorasi. Selanjutnya ada fase B, yaitu untuk usia 7-10 tahun. Fase ini disebut juga fase dasar. Pada fase ini siswa akan mulai belajar secara formal, tetapi tetap dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan yang terakhir ada fase C, yaitu untuk usia 11-14 tahun. Fase ini disebut juga fase pemantapan. Pada fase ini siswa akan mulai mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Yang terakhir, perbedaannya bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangan Kurtilas dan Kurmer. Jadi, kekurangan Kurtilas yang pertama yaitu kurang fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Yang kedua, cenderung membebani siswa dengan materi pelajaran yang banyak. Kelebihan Kurtilas yaitu yang pertama, lebih mudah diimplementasikan karena sudah ada buku teks, modul pembelajaran, dan teknologi yang mendukung.
Yang kedua, membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum merdeka. Kekurangan kurikulum merdeka yaitu yang pertama, masih dalam tahap implementasi sehingga masih perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitasnya. Yang kedua, membutuhkan kesiapan dari guru dan sekolah dalam menerapkannya. Kelebihan kurikulum merdeka yang pertama yaitu lebih fokus pada pengembangan karakter moral siswa serta lebih fleksibel dan adaptif. Yang kedua, mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.